Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahla. Jemaah maghrib yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih sibukkan kita dengan ibadah, sibukkan dengan menuntut ilmu, sibukkan dengan i'tikaf, menetapkan diri di dalam masjid dalam rangka menuntut ilmu dan menunggu sholat. Yang mana dikatakan dalam satu hadis yang artinya kurang lebih orang yang duduk setelah sholat menunggu sholat akan terus dihitung sebagai orang yang sholat. Duduk menunggu sholat setelah sholat akan dihitung terus seperti orang yang sedang mengerjakan sholat. Hanya duduknya kita sesaat di sini, kita hadirkan perasaan harapan roja kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan atas amalan yang kita lakukan. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam satu hadis beliau katakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Maka para sahabat heran, siapa kok ada orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga? Padahal setiap orang itu kalau ditanya mau masuk surga ya pasti mau. Dari anak kecil hingga orang dewasa, semuanya kalau ditanya mau masuk surga pasti mau. Maka para sahabat heran, ini kok ada yang enggan? Siapa ya Rasulullah yang enggan itu siapa? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk ke dalam surga, dan siapa yang maksiat kepadaku maka dialah yang enggan masuk ke dalam surga. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang penting kita jadikan landasan kehidupan kita, yang sering mungkin disampaikan dalam khutbah-khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadid. Sadid itu ya gampangnya baik. Ucapkanlah ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Dengan kita sering berbicara dengan bicara yang baik, menyampaikan apa-apa yang baik, berdialog, berdiskusi perkara yang baik, itu menjadi efek ke dalam diri kita, kita pun akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita
ingin merubah diri kita menjadi yang lebih baik, maka ya perlu dikatakan circle yang baik, komunitas yang baik. Sebab dalam komunitas yang baik senantiasa yang diucapkan, yang dibicarakan, yang diperdengarkan, dan yang dilihat pun hal-hal yang baik. Nah, dengan pembicaraan yang baik itu Allah Subhanahu wa taala membuat diri kita menjadi lebih. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh pasti dia fauz. Fauz itu berjaya, beruntung dengan keberuntungan yang agung. Kalau kita pengen beruntung, pengen berjaya, pengen sukses dengan kesuksesan yang nyata yang menurut Allah, maka solusi yang pertama adalah dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Makanya kita duduk ngaji bukan semata-mata menambah pengetahuan, tapi bagaimana kita ingin merubah diri kita, khususnya saya pribadi, yang menjadi orang pribadi yang lebih baik. Ya, kita lanjutkan. Sekarang sudah masuk ke babul jama'i bainal khaufi wal raja. Bab yang mengumpulkan antara khauf dan raja. Jadi kita sudah bahas awal-awal kemarin, khauf adalah ketakutan akan hilangnya sesuatu yang kita inginkan, atau ketakutan menghadapi sesuatu yang tidak kita suka. Dan raja adalah menginginkan, mengharapkan sesuatu ya dengan perantara. Khauf dan raja itu harus dimiliki oleh orang yang beriman. Ketika seorang memiliki rasa takut, maka dia akan berusaha meninggalkan namanya maksiat. Ketika dia sedang maksiat ada rasa takut, maka dia melepaskan diri dari maksiat. Ketika dia ingin melakukan maksiat ada rasa takut kepada Allah, maka dia akan menahan diri dari maksiat. Begitu dengan sifat raja. Kita beribadah, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi harapannya bukan hanya sekedar mengharap, diiringi dengan usaha. Kita sudah sampaikan kemarin perbedaan antara raja dengan muna. Kalau muna itu ngarep-ngarep saja tanpa usaha. Ngarep surga tapi orang beribadah. Ngarep ampunan Allah tapi tidak mau bertaubat. Mengharap derajat yang tinggi di surga tapi malas ibadah. Itu muna namanya. Tapi raja adalah kita mengharap sekaligus berusaha. Nah, di sini dikatakan annal muqtadirul 'abdi fi hal sihhatihi ayyakuna khaifan rajiyan. Seorang hamba ketika dia dalam keadaan sehat, maka yang harus dia miliki adalah rasa takut juga rasa harap. Jangan takut kok. Karena dampaknya kalau orang hanya takut saja, seakan-akan Allah tidak memiliki rahmat yang membuat dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau hanya berharap saja tanpa rasa takut. Dia senantiasa melakukan amal soleh, amal baik, tapi tidak berusaha menghindari dosa dan tidak mengingat-ingat dosa yang telah dia lakukan, sehingga dia menjadi jaroah, pemberani dalam melakukan dosa dan terus menerus. Maka harus ada dua ini, khaifan rajiyan, ya takut ya berharap. Wa yakunu khaufuhu wa raja'uhu sawa. Rasa takut dan rasa harap itu kalau bisa seimbang. Kalau bisa seimbang. Podo-podo sama-sama punya rasa takut yang tinggi dan juga punya rasa harap yang tinggi. Akan tetapi fi halil marad, ketika dia dalam keadaan sakit, ya tamaqqatu wajah, lebih banyak dia berharap kepada Allah. Sebab apa? Kemarin sudah disampaikan, kalau orang sudah sakit itu biasanya susah beramal. Wis arep ngaji wis angel, ya kan? Arep tahajud wis abot, melakukan masjid jamaah ya sudah susah. Kadang-kadang sampai masjid pun sholatnya harus duduk karena imamnya mungkin lama dan sebagainya. Maka dalam kondisi sakit yang diperbanyak adalah harap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang telah dia lakukan dahulu, dan juga dengan perantara sakit sabar yang dia ekspresikan seperti itu. Jadi kalau dia sakit ya sabar, dengan sabar itulah dia
rojak berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sakit yang bertahun-tahun, sakit demam sehari semalam saja bisa menyebabkan ampunan Allah. Bagaimana dengan sakit yang terus-terusan? Selama kita sabar dan ridho, maka itu adalah jalan surga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'min," seandainya orang yang beriman itu mengetahui ma 'indallahi minal 'uqubah, apa di sisi Allah, yang ada di sisi Allah berupa uqubah, azab, hukuman. Seandainya orang beriman meyakini, mengetahui hukuman yang Allah sediakan atas perbuatan dosa sekecil apapun, ma tami'a bi jannatihi ahad, niscaya tidak ada seorang pun orang mukmin yang menginginkan surga. Maksudnya gimana? Gini ya. Seandainya orang mukmin mengetahui dosa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dengan sebuah perbuatan dosa, maksudnya mengetahui ukubah, azab yang Allah sediakan di akhirat nanti atas perbuatan dosa yang kita lakukan, maka kita tidak lagi berharap surga. Maksudnya apa? Kita bisa putus asa. Sebab apa? Misalnya gini, ada bom nuklir lah, meteor, sudah benar-benar di hadapan kita. Ini musibah besar, kelihatan di mata kita ya. Kira-kira kita masih mengharap selamat atau enggak? Koyok-koyok nggak mungkin mengharap selamat. Sudah putus asa, lihat posisi seperti itu sudah putus asa. Nah, seandainya kita ini melihat dosa, ya, seandainya dosa itu diperlihatkan kepada kita, mungkin kita sudah putus asa. Sudah nggak mungkin mikir saya dapat surga. Sudah nggak ada harapan seperti itu. Sudah tidak berharap surga sama sekali. Hanya kita itu tidak pernah diperlihatkan dosanya. Kita misalnya berbohong, dosanya seperti apa kita nggak tahu. Ya. Meninggalkan perintah Allah, dosanya seperti apa kita tidak pernah melihat. Apakah ketika kita menggibah seseorang kemudian diperlihatkan dosanya, kita tidak tahu seberapa jelek dosa itu, seberapa buruk dampak atau azab yang Allah SWT akan berikan kepada kita. Kita nggak pernah melihat. Makanya kalau kita dihadapkan, diperlihatkan oleh Allah, maka kita sudah tidak lagi berharap. Maksudnya sudah tidak mikir lagi akan mengharapkan surga. Sebab ngerinya betapa berat hukuman azab yang Allah SWT hadapkan kepada kita. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia katakan, la saghirata idza qabalaka anhu. Tidak ada dosa kecil kalau dihadapkan dengan keadilan. Allah itu sudah menetapkan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan satu keburukan, maka Allah akan lihat dan Allah akan balas sekecil apapun. Sedangkan dosa yang telah kita lakukan, kita tidak pernah menghitungnya seberapa banyaknya. Maka kalau kita dihadapkan dengan keadilan Allah ini, setiap apa yang dosa yang kita lakukan, kita pasti akan mendapatkan balasannya. Maka mungkin kita akan putus asa. Berapa banyak dosa yang kita lakukan? Mata kita sehari berapa banyak berbuat dosa? Telinga kita, lisan kita, pikiran kita, dan sebagainya. Belum lagi perut kita, tangan kita, jari-jari kita. Banyak sekali yang kita tidak sadar. Bahkan kalau itu dosa-dosa kecil yang kita sendiri nggak tahu ukuran kecil menurut kita, menurut Allah itu seberapa, kita nggak tahu. Apakah yang dikategorikan kecil itu yang sebesar gunung-gunung, ya, atau sebesar apa, kita tidak tahu. Itu ketika Allah hadapkan dengan keadilan. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi min rahmah ma qanata min jannatihi ahad. Seandainya orang kafir itu mengetahui rahmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka, niscaya mereka tidak ada yang
istilahnya putus asa dari mendapatkan surga Allah Subhanahu. Ibaratnya seperti tadi, orang kafir itu sudah berada di dalam lumpur yang paling dalam, ya, di bawah sendiri, kotor, orang itu megang itu sudah nggak ada yang mau. Posisi seperti itu dia sudah mikir nggak mungkin ada yang mau menyelamatkan saya dan ada yang mau mempedulikan saya. Tapi kalau misalnya dia mengetahui bahwasanya Allah akan menyelamatkan, Allah akan menyayangi, mengampuni, membersihkan siapapun yang mau berusaha bertobat, meninggalkan kekafiran, masuk ke dalam Islam, niscaya mereka tidak akan putus asa. Hanya kebanyakan orang-orang kafir itu putus asa dari rahmat Allah SWT. Banyak orang-orang kafir itu banyak. Mungkin kita tidak tahu kalau kita kumpul dengan orang-orang yang suka debat dengan orang-orang kafir. Di antara mereka itu banyak yang memang menutup diri dari hidayah. Sebab apa? Ya merasa sudah kadung isin, istilahnya sudah kadung isin, ya kemudian sudah terlanjur merasa banyak sekali dosanya, nggak mungkin kalau bisa diterima di dalam Islam. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan rahmat yang senantiasa membuat orang itu tidak putus asa. Makanya alhamdulillah kita ini tidak bisa melihat dosa, sehingga kita senantiasa tetap berharap kepada Allah meskipun dosa kita mungkin sangat besar. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, wala kabirata idza wajahaka fadlu. Dan tidak ada dosa yang dianggap besar kalau disandingkan dengan rahmat dan keutamaan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau disandingkan dengan keadilan Allah yang pasti akan membalas dosa sekecil apapun, maka tidak ada istilah dosa kecil, semuanya akan mendapatkan balasan. Tapi kalau disandingkan dengan rahmat Allah, tidak ada yang namanya dosa besar. Maknanya tidak ada yang berat bagi Allah untuk mengampuni seorang hamba. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, idza wudi'atil janazah, jika jenazah diletakkan, maksudnya diletakkan di keranda, wahtamalahan nasu, yang mana manusia, orang-orang akan mengangkatnya, awir rijal, atau laki-laki, ala a'naqihim, di atas pundak-pundak mereka, diangkat di atas pundak-pundak mereka. Fa in kana sholihatan, dan seandainya jenazah itu semasa hidupnya adalah orang yang sholih, orang yang banyak berbuat baik, meninggalkan dari maksiat, menjauhkan diri dari maksiat, bertobat dari maksiat, maka jenazah tadi, ya, akan berkata, qaddimuni ya qaddimuni, hantarkan aku secepatnya, minta cepat-cepat dihantarkan. Ini kalau apa? Kalau jenazahnya orang soleh, pengen cepat-cepat dihantarkan ke kuburan. Sebab apa? Ketika dicabut nyawanya, dia sudah diperlihatkan ini tempatmu nanti, seperti ini. Sehingga dalam kondisi dia diurusin, dimandikan, diangkat jenazahnya itu sudah pengen banget dia cepat-cepat masuk dalam kubur, pengen cepat-cepat menikmati apa yang disediakan oleh Allah. Ishtiyaqan ila ma'adahullahu laha min na'imil qabri, rindu, ingin mendapatkan apa yang Allah SWT sediakan berupa kenikmatan kubur. Akan tetapi wa in kana ghairu sholihah, seandainya jenazah itu adalah bukan orang solih, bukan orang yang amalnya solih, yang suka bermaksiat dan tidak mau bertaubat, maka jenazah itu akan berkata, ya wailaha, alangkah celakanya kamu, aina tadhhabuna biha, mau kemana kalian membawaku? Celakalah aku, mau kemana kalian membawaku? Yasma'u sautaha kullu syai'in illa insan, yang mana dia itu akan teriak, Pak, mengucapkan seperti itu. Ya wailaha aina tadhhabuna biha, mau kemana kalian? Alangkah celakanya aku, mau kemana kalian? Gak mau dibawa. Seakan-akan tuh pengennya hidup lagi, pengen memperbaiki kehidupannya, pengen memperbaiki amal solehnya, pengen memperbaiki urusannya dengan Allah, dengan hamba-hamba Allah yang belum diselesaikan. Gak ikhlas, gak rela kalau dia itu masuk ke dalam kubur karena saking ngerinya.
ketika meninggal dunia saja sudah diperlihatkan. Yasma'u sautaha kullu insanin kullu syai'in illal insan. Yang mana mendengar jeritan orang tadi, jenazah tadi, setiap segala sesuatu kecuali manusia. Jadi mulai dari jin, hewan-hewan, tumbuhan dan sebagainya semuanya mendengar jeritan mayit tadi yang tidak mau dibawa ke dalam kubur. Walau sami'ahu la sa'iqo. Dan seandainya manusia ini mendengarkan apa yang diucapkan oleh jenazah tadi, maka la sa'iqo, pasti akan pingsan. Jadi memang manusia itu kemampuannya terbatas. Kita itu tidak bisa diperlihatkan hal-hal yang gaib kecuali beberapa hal saja. Kayak misalnya orang kadang-kadang melihat jin gitu kan. Ya mungkin hal-hal seperti itu saja yang sudah maklum, yang sudah memang biasa terjadi di kalangan manusia. Tapi untuk hal-hal yang sangat mengerikan ya seperti tadi suara jenazah, kemudian kengerian alam kubur, ini manusia itu tidak mampu mendengarnya. Manusia itu lemah ya. Manusia itu lemah. Wa kana al-insanu dha'ifa. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Sedangkan hewan-hewan itu mereka mendengarkan semuanya. Bahkan sering kalau kita dengar dulu mbah-mbah kita kan ngomong kalau anjing menggonggong panjang itu biasanya melihat jin, melihat setan dan sebagainya. Tapi manusia tidak melihat. Memang seperti itu, Allah beri batasan khusus antara manusia dengan alam-alam yang gaib. Hanya mungkin sebagian manusia yang Allah beri keistimewaan. Jadi bukan berarti semuanya terbatasi, tidak. Di antara sahabat pun ada yang pernah bertemu jin secara langsung. Dalam artian berarti memang ada orang-orang yang diperlihatkan oleh Allah. Makanya kita tidak boleh mengingkari seperti itu, kecuali kalau orangnya ngaku-ngaku cerita-cerita terlalu berlebihan sampai kayak khurafat, tahayul dan sebagainya. Nah, mungkin itu berlebihan. Bisa jadi dia berdusta, tapi tidak menutup kemungkinan ada sebagian orang yang jujur dalam masalah ini. Ini memang masalah kubur ya. Masalah kubur ini perkara yang gaib. Alam kubur itu bukan seperti kuburan. Alam kubur itu bukan seperti kuburan. Kuburannya kuburan, itu alam dunia. Nah, tapi kalau alam kubur itu, alam barzakh itu tersendiri. Yang tempat sebesar sekecil itu bisa menjadi taman-taman surga atau bisa menjadi jurang-jurang neraka. Ini saya sedikit cerita ya. Mungkin masyhur lah, sudah pernah ada mungkin yang mendengar mengenai seorang ulama di Damaskus, yang mana beliau itu bisa menjadi ulama dengan sebab dia diperlihatkan oleh Allah kenikmatan di dalam kubur. Jadi suatu ketika ada ibu-ibu ya beserta beberapa orang sedikit jumlahnya mengantarkan anak usia remaja mungkin dibawa ke kuburan, kemudian setelah diletakkan di dalam kubur tiba-tiba dia pingsan. Penjaga kubur ini, penggali kubur ini pingsan seketika. Kemudian setelah dia pingsan, dia bangun, dia nggak tanya apa-apa, pokoknya bangun saja, kemudian diurusin sama yang lain, sudah beres. Kemudian beberapa bulan kemudian datang lagi ibu-ibu itu dengan jenazah yang baru, kemudian dengan beberapa orang juga sama. Hal yang dilakukan adalah diberikan kepada penjaga penggali kubur tadi, kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat. Setelah itu kedua kalinya dia diperlihatkan oleh Allah dengan pemandangan yang sama, yaitu kenikmatan kubur, tapi yang kedua kalinya tidak pingsan. Yang pertama pingsan, yang kedua tidak pingsan. Nah, yang kedua ini dia tanya kepada ibu-ibu tadi, wahai ibu-ibu ya, wahai ibu, ini siapa? Ini anak saya. Yang dulu meninggal itu siapa? Anak saya juga. Saya ini diperlihatkan oleh Allah ya, bahwasanya anak panjenengan ini mendapatkan kenikmatan kubur, menjadi taman-taman surga. Makanya dulu saya pingsan itu ya gara-gara melihat hal itu. Maka diceritakan kata ibunya, ini anak yang pertama ini dulu, ini adalah santri. Dia nuntut ilmu agama, dan yang kedua ini adalah kakaknya. Kakaknya ini adalah orang yang membiayai adiknya dalam perjuangan ilmu agama. Makanya dalam hal ini salah satu kalau orang pengen mendapatkan
kenikmatan di dalam kubur, maka jangan jauh-jauh kita dari dunia ilmu agama. Punya harta kita kontribusi untuk urusan pendidikan agama. Kalau kita punya anak, kita juga harus peduli dengan urusan agama anak-anak. Jangan sampai kok kita tidak ada kepedulian urusan agama. Ini kisah nyata mungkin kalau di YouTube dengan mau nyari ada. Itu tentang seorang ulama, akhirnya penggali kubur ini di usia yang 45 atau 50 tahun dia meninggalkan pekerjaannya dari penggali kubur, akhirnya mondok nyantri sampai menjadi ulama besar. Sebab apa? Diperlihatkan pahala orang-orang yang menuntut ilmu. Itu sedikit kisah orang yang diperlihatkan alam gaib. Selanjutnya Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li wan naru mithlu dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada kalian daripada serampat sendal. Jadi surga itu lebih dekat kepada diri kita daripada serampat sendal. Apa jenis serampat sendal itu? Yang di sendal itu serampat apa sih bahasa Jawa? Ya, tali lah itu ya yang ada di sendal itu. Surga itu lebih dekat daripada itu. Kira-kira seberapa dekatnya? Wong iku nek dienggo wis nempel gitu kan. Itu sudah nempel, masih dikatakan surga lebih dekat daripada itu. Akan tetapi wan naru mithlu dzalik. Neraka juga sama. Neraka juga sama. Bukan berarti surga dekat kemudian neraka jauh, ya alhamdulillah jarak-jarak surga. Akhirnya kita merasa aman dari neraka, padahal neraka juga sama. Maksudnya adalah di dalam mencari surga itu adalah dengan cara melakukan ketaatan. Dan ketika seorang melakukan kemaksiatan, maka juga berpotensi masuk ke dalam neraka. Maka semudah itu kita melakukan ketaatan dan juga semudah itu kita masuk ke dalam surga. Begitu sebaliknya, semudah itu kita melakukan maksiat, semudah itu juga kita masuk ke dalam neraka. Itu yang maksudnya ya. Maka dalam satu hadis dikatakan inna rajula la yatakallamu bi kalimatin, seorang laki-laki berucap dengan suatu kalimat yang mana antara dia dengan surga ya, itu sebenarnya jauh sekali, dekat sekali. Akan tetapi gara-gara mengucapkan satu kalimat, dia kemudian menjauh dari surga dan semakin dekat dengan neraka. Ada juga seorang laki-laki yang awalnya dari neraka itu dari neraka itu dekat sekali, jauh dari surga. Tapi gara-gara mengucapkan satu kalimat, dia akan menjauh dari neraka dan dekat dengan surga dan akhirnya masuk ke dalam surga. Makanya inti dari hadis ini adalah kita jangan pernah meremehkan suatu dosa. Barangkali dengan dosa itu menjadi kita dekat dengan neraka, dan barangkali juga jangan sampai kita meremehkan suatu amal baik. Barangkali dengan amal baik itu kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekat dalam surga. Selanjutnya ya, ini masuk ke bab fadil buka min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaihi. Bab yang menerangkan keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sudah berapa lama kita tidak menangis karena takut kepada Allah? Yang tahu kita sendiri. Dan sudah berapa lama kita tidak menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan dalam Al-Qur'an yang paling ayat yang paling sharih, yang paling jelas menerangkan orang yang punya khasyah, punya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Inna yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Makanya di
sini dikatakan amatanallahu ala mahabbatihim. Semoga Allah matikan kita dalam kondisi mencintai para ulama. Penting sekali mencintai para ulama itu penting. Ya, kalau ulama yang benar lah, ulama yang lurus, ulama yang hanif, ulama yang benar-benar taat, khususnya ya para a'immah, orang-orang yang sudah jelas jejak rekam jejaknya, namanya masyhur dengan kesolehannya. Itu yang paling penting. Kalau ulama-ulama yang belum jelas, apalagi yang belum dikategorikan ulama, ya kita tidak punya hak, maksudnya tidak ada kewajiban untuk mencintai mereka. Sebab kita juga tidak mengetahui ciri-ciri dia ahli surga. Akan tetapi kalau orang-orang ulama-ulama besar, orang-orang terdahulu khususnya para tabi'in, para sahabat, itu masya Allah mereka itu orang-orang yang jelas. Maknanya dari dunia saja orang-orang sudah mengetahui seakan-akan mereka itu ahli surga. Ya, contohnya dari karya-karya mereka yang manfaat sampai sekarang, nama-nama mereka yang tetap masyhur sampai sekarang. Kalau kita lihat perbincangan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, ya kan? Contoh kemudian Imam Syafi'i dengan Imam Malik, itu ucapan-ucapan mereka itu saja, dari perbincangan mereka saja itu luar biasa, bisa menyentuh hati kita. Makanya dikatakan orang yang bicara itu dari hati akan jatuh ke dalam hati. Tapi kalau orang yang bicaranya tidak dari hati, maka tidak melewati telinga saja nggak lewat, apalagi masuk ke dalam. Di antara ucapan Imam Syafi'i adalah gimana ya, masalah wahibbus sholihin walastumin. Aku mencintai orang-orang soleh meskipun aku bukan termasuk mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku berharap bahwasanya aku mendapatkan syafaat dengan sebab mencintai mereka. Bisa seperti itu. Maka dikatakan dalam satu hadis, para ulama nanti di hari kiamat, ketika hari mahsyar, ketika hari hisab, mereka itu tidak langsung dimasukkan ke dalam surga, tapi ditahan dulu dan diberi kewenangan untuk memberi syafaat sebagaimana para nabi. Maka di antara hamba-hamba Allah selain para nabi yang diberi kewenangan untuk memberi syafaat adalah para ulama. Maka pentingnya kita mencintai mereka. Kemudian hadis-hadis ini selanjutnya memang hanya menceritakan saja, menceritakan kisah Rasulullah mendengar suatu ayat beliau menangis, membaca suatu ayat beliau menangis. Kemudian para sahabat juga sama, mendengarkan nasihat beliau menangis. Kalau misalnya yang tak baca, cuman mungkin tidak saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra 'alayya al-Qur'an. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, iqra 'alayya al-Qur'an. Bacakanlah Al-Qur'an kepadaku. Ibnu Mas'ud itu memang Abi Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud itu salah satu qori di zaman Rasulullah, orang ahli Al-Quran, orang yang hafid Al-Quran di zaman Rasulullah. Bacaannya bagus, ya suaranya bagus. Maka Nabi meminta kepada beliau suruh membacakan Al-Quran kepada beliau, padahal Al-Quran diturunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Wahai Rasulullah, apakah aku membaca Quran kepadamu padahal sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Kok aku sih membaca? Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Maka kata Nabi, sungguhnya aku senang atau ingin mendengar dari selain. Memang gitu Pak. Jadi kadang-kadang itu kita itu membaca Quran kurang berkesan gitu kan ya. Tapi ketika yang baca orang lain itu kadang-kadang lebih berkesan. Dan memang ini sunnah ya, sunnah. Makanya kalau kayak guru ngaji kayak saya ini, kadang-kadang kalau dengar santri yang Qurannya bagus, yang bacaannya Qurannya bagus, itu anteng, senang, enak sekali. Kalau jenengan bukan guru ngaji yo, paling tidak anaknya lah, gitu ya. Anaknya dididik jadi ahli Quran yang sekiranya bisa membacakan Quran di samping jenengan, samping sampean. Baca Quran, apalagi kalau yang suaranya bagus.
bagus, bacanya bagus, dengan nada yang sedikit khosyah, rasa-rasa takut seperti itu bisa membuat kita menangis. Apalagi kalau ayat-ayatnya kita paham artinya, ayat-ayat tentang rahmat, tentang azab, tentang akhirat, itu bisa sekali menggetarkan hati seorang mukmin dan membuat dia menangis. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, aku membaca surat An-Nisa untuk Rasulullah hatta jitu ila hadhil ayat, sampai ketika aku membaca sampai ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana jika kami datangkan satu saksi kepada setiap umat, dan kami datangkan kamu menjadi saksi kepada mereka. Di sini Rasulullah menangis. Dia katakan hasbukal an, cukup sampai sini saja. Faltafatta ilaihi fa idza 'ainahu tadrifan. Ternyata Rasulullah sudah menangis. Kok bisa Rasulullah menangis dalam ayat tersebut? Sebab apa? Rasulullah itu orang yang sangat besar belas kasihannya. Ketika beliau disuruh menjadi saksi akan kebaikan orang lain, akan kebaikan umat-umat terdahulu, maka beliau itu senang. Tapi kalau suruh jadi saksi, dalam artian beliau memberatkan, saksi yang memberatkan, maka beliau itu akan sangat berat. Disitulah makanya beliau menang. Kalau orang kita senang dengan kasih sayang terhadap orang lain, maka kita akan berat sekali bersaksi atas keburukannya. Tapi kalau kita benci dengan orang itu, senang banget kita bersaksi atas keburukannya. Sedangkan Rasulullah itu orang yang sangat rauf, sangat rahim kepada umat ini, bahkan kepada umat-umat terdahulu, sehingga beliau itu berat kalau untuk menjadi saksi, sedangkan persaksiannya itu adalah persaksian yang memberatkan. Dan kita tiap kali berbuat baik atau berbuat buruk itu dikatakan dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Apa semut ini? Ada minyaknya begini. Jam berapa? Menit lagi ya, cukup ya. Allah jelas bagaimana kita sempatkanlah waktu dalam hidup kita ini untuk bisa menangis, karena menangis itu banyak bedanya. Nangis itu tidak menunjukkan orang itu lemah, tidak menunjukkan orang itu lemah kemudian hina. Ya, kalau kita menangis di hadapan penguasa kita lemah dan hina. Tapi kalau kita menangis di hadapan Allah, maka justru itu adalah menunjukkan kita lemah di hadapan Allah, dan lemahnya kita di hadapan Allah itu menunjukkan kita orang yang mulia. Maksudnya kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga dapat menghidupkan atau paling tidak ya menjadi sebab mata kita nantinya tidak menjadi mata yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat menangis atas rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa liman shaykhina wa li asatidina wa mu'allimina wa li talamidina wa ikhwanina wa akhwatina azwajina wa dhurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tahwilu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamna. Allahumma ij'al jam'ana
Rasulullah